Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Tuhan. Sadarilah bahwa segala sesuatu yang baik dan sempurna di dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, mengucap syukurlah setiap hari karena hal itu menyenangkan hati Tuhan. Sahabatku, hari ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan Tuhan Yesus. Namun sebelum masuk dalam topik renungan ini, mari kita sama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyadari bahwa seluruh hidup kami dibungkus dengan anugerah dan kebaikan-Mu, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini, karena Engkau menopang dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa bersaat teduh. Hari ini kami masih diberikan kesehatan dan dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kami. Berkatilah kami dengan hati yang dipenuhi hikmat dan pengertian, agar kami bisa memahami apa yang diajarkan melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan, karakter Tuhan Yesus, pengajarannya, teladannya, dan kepemimpinannya merupakan satu kesatuan yang sempurna. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa tetap tenang di tengah tekanan yang begitu berat dari para pemimpin agama di zamannya. Tidak ada seorang manusia pun yang memiliki karakter begitu sempurna. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang begitu mengagumkan, dan oleh karena itu kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh yang diteladani di dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang luar biasa, dan seorang pemimpin yang luar biasa diukur berdasarkan hasil dari orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang berhasil pasti menghasilkan pemimpin-pemimpin yang juga berhasil dan bahkan lebih berhasil daripada dirinya, dan begitulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melalui kepemimpinan Tuhan Yesus, lahirlah murid-murid yang militan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan di seluruh bumi. Mari kita membaca kisah yang ditulis dalam kitab Lukas tentang pertemuan pertama Tuhan Yesus dengan beberapa orang muridnya. Lukas 5 ayat 1-3. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nelayan-nelayan telah turun dari perahunya dan sedang membasuh jalannya, karena mereka sudah berhenti dari pekerjaan mereka pada hari itu. Mereka sudah selesai, dan apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa hari itu akan menjadi hari yang istimewa bagi mereka. Pekerjaan yang sudah dianggap selesai merupakan sebuah awal dari pekerjaan yang lebih besar lagi bersama Tuhan Yesus. Kadangkala beberapa orang yang telah berhenti dari pekerjaannya, mungkin karena dipecat atau telah mencapai usia pensiun, menganggap bahwa segala pekerjaannya sudah selesai. Mereka membasuh jalan mereka karena menganggap sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di dalam hidup mereka. Akan tetapi, pertemuan dengan Tuhan Yesus selalu mengubahkan keadaan. Situasi yang mati menjadi hidup. Pekerjaan yang telah selesai akan dimulai lagi dalam skala yang lebih besar.
Apa yang mustahil di mata manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Mari kita membaca ayat selanjutnya, Lukas 5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Simon Petrus adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Namun di sepanjang malam itu, mereka sudah bekerja keras dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi karena Tuhan Yesus menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang dalam dan sekali lagi menebarkan jalannya untuk menangkap ikan, maka Simon Petrus menuruti perkataan Tuhan Yesus dan ternyata hal itu memberikan hasil tangkapan ikan yang luar biasa banyaknya. Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang sok pintar untuk membantah atau berdebat dengan Tuhan mengenai perintahnya kepada mereka. Akan tetapi Tuhan membutuhkan orang-orang yang mempercayai apa yang difirmankannya, meskipun terkadang hal itu sulit untuk dimengerti. Tuhan menghargai orang-orang yang melakukan firman-Nya dengan penuh ketaatan. Dan hasil dari ketaatan akan firman Tuhan adalah hal-hal yang luar biasa dahsyat. Mari kita membaca apa yang terjadi selanjutnya dalam Lukas 5 ayat 7-11. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang mengubahkan orang-orang biasa menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Tuhan Yesus mengubahkan para penjala ikan menjadi para penjala manusia. Dan hal itu dilakukan dalam waktu sekitar 3 tahun selama masa pelayanan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini. Kepemimpinan Tuhan Yesus bukan hanya dilakukan berdasarkan kata-kata belaka, melainkan juga dengan tindakan-tindakan yang nyata. Oleh karena itu, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya meneruskan pola kepemimpinan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan menerapkannya dalam gereja mula-mula sehingga akhirnya berkembang sampai saat ini. Sahabat firman kehidupan, apabila saudara ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, maka ikutilah teladan kepemimpinan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang sempurna. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini. Berikanlah kami hikmat dan keberanian untuk menjadi pemimpin-pemimpin seperti-Mu. Berikanlah kami hati yang tulus untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak hanya bisa berkata-kata, tetapi juga mencontohkan apa yang kami katakan melalui sikap dan perbuatan kami. Kiranya kami bisa menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama Kristus melalui hidup kami. Ya Bapa,
kami menutup saat teduh kami dengan ucapan syukur atas negeri kami Indonesia. Kami bersyukur buat keadaan negeri kami yang selalu menerima pertolongan dan perlindungan-Mu. Kami percaya Engkau pasti memberkati Indonesia untuk menjadi negara yang lebih kuat dan makmur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.